Tapi kalau ngomong tentang romantis itu bukan cuma kepada pasangan atau suami istri ya, tapi ketika bapak dengan anak-anaknya itu juga menurut aku tuh bisa romantis. Bahkan bisa meng-create sesuatu yang luar biasa dan mungkin membukakan jalan untuk mereka dan juga untuk masa depan mereka. Betul, kita juga sering lihat ya bagaimana seorang Tompi ini selain sering live streaming memberikan tips tentang kecantikan, kesehatan kulit, ini juga sering terlihat melatih anaknya nyanyi ya. Jadi udah nggak perlu manggil guru vokal lagi karena sudah ada di rumah itu sendiri. Iya dong Bu, manggil guru vokal juga ketika gurunya datang juga dia agak takut gitu ya. Gurunya yang berguru sama Tompi takutnya ya. Itu karena awardnya juga sudah beda sekali, bangunnya juga sudah internasional dan kita mau lihat anak pertamanya Daka ini bisa nge-rap tapi nggak mau perform. Kalau Opa kan nge-rapnya ngerepotin. Kalau dia nge-rap beneran. Ya udah daripada yang ngerepotin kita lanjut yuk yang nge-rap beneran ini dia. Yuk, check it out. Inilah kisah selebriti yang menguntas tentang kekompakan dalam sebuah keluarga yang teruntai dari kebersamaan ayah anak, Tompi dan si bungsu Zain. Dan ini tak sebatas keakraban ayah anak, tapi terselip cerita menarik. Impian Tompi yang tampak ingin wariskan tongkat berkesenian terkhusus sebagai penyanyi pada buah hati. Maka lihatlah, Tompi tampak begitu fokus serta antusias ketika ajari si bungsu olah vokal. Aduh mama, aku sungguh tak mengerti kenapa hati ini mulai bersemi. Rasanya masih muda, ini terlalu dini, tapi aku tak kuasa menahan diri. Sebelumnya kan anak yang kedua tuh sering dibagikan juga ya belajar. Aisyah. Gue anak 3 kan. Yang nomor 1 sebenarnya dia bisa nyanyi dan dia nge-rap bagus sebenarnya. Cuma dia nggak mau perform. Terus kalau apalagi kalau zaman sekarang Abiki sekarang kan gitu. Gua videoin nggak mau. Gitu ya. Udah fase kalau Aisyah sama Zen masih bisa kita paksa. Oh dipaksa. Tapi kan suaranya masih bisa di drill, ayo gitu. Suaranya bagus-bagus itu lahirnya dulu nangisnya gimana sih? Ya langsung nada C ya. Tak hanya si bungsu, nyatanya Daka, anak pertama Tompi, boleh dibilang telah ikuti jejak sang ayah. Sayangnya sang putra tak ingin naik panggung. Tapi benarkah belajar dari pengalaman si sulung, Tompi kini sedikit memaksa pada kedua anaknya? Benarkah Aisyah dan Zain sudah dibuatkan lagu, bahkan bakal tampil bersama di panggung festival Java Jazz? Aisyah saya udah pernah bikinin single, udah jalan, udah ada 2 single. Kalau yang paling kecil Zain, baru kemarin rilis 1 single yang memang kita persiapkan buat dia perform nanti di Java Jazz. Jadi kebetulan Aisyah dan Zain diundang dari Java Jazz. Memang Java Jazz undang saya perform tapi dengan ajak kedua anaknya ya gitu. Jadi emang mereka akan perform dan dapat spotlight buat di Java Jazz tahun ini. Tampil bersama Buah Hati mengalirkan cerita indah untuk Tompi. Secercah impian agar Buah Hati mencintai dunia seni terkhusus menyanyi perlahan terwujud. Meski begitu, urusan pendidikan tetaplah di atas segalanya. Dokter sekaligus penyanyi itu tak ingin sang anak fokus bernyanyi hingga tinggalkan dunia pendidikan. Exciting sih, karena kan di atas panggung sama anak-anak sendiri ya, berasa kayak lagi main nyanyi di kamar mandi sama di rumah gitu. Cuma yang menarik lah, makanya kemarin saya bilang, Zen siapin deh kita bikin 1 single deh biar ada lagu sendiri yang dibawain, gak cuma cover-cover lagu orang. Udah latihan beberapa kali dan alhamdulillah bagus sih. Yang mudah-mudahan ntar di atas panggung dia nggak ada panggung, karena kan bukan kebetulan kedua anak saya ini saya masih fokus ke sekolah lah gitu. Jadi nyanyi boleh tapi jangan sampai ngerecokin jadwal belajar. Lalu benarkah Tompi sudah siapkan studio musik hingga siap mensupport penuh ketika sang anak memutuskan untuk menjadi penyanyi seperti dirinya? Ataukah Tompi bebaskan Buah Hati untuk menentukan pilihan hidup? Mereka suka karena memang mungkin udah terekspos dari bapak ibunya ya. Kita berdua kebetulan memang penikmat musik. Ya kebetulan saya juga bermain di area itu gitu. Jadi ya mau nggak mau ya mereka terekspos itulah. Gitu. Saya nggak wajibin ya, tapi kalau mereka pengen tugas saya memfasilitasi. Berarti nanti ke depannya bakal ada ngeluarin single lagi atau gimana? Pengennya gitu. Ya, pengennya gitu. Di balik secercah mimpi agar Buah Hati juga dikenal sebagai penyanyi, Tompi sejatinya selipkan pelajaran hidup yang luar biasa. Ia tak ingin sang anak kelak wariskan cerita sukses yang mengharu biru, melainkan punya cerita indah dengan hidup dari bakat, bukan sebatas pekerja kasar ketika kuliah di luar negeri. Gue tuh selalu ngomong ini ke anak-anak.
kita kan sering dengar cerita success story orang kan. Oh dulu saya waktu kuliah di luar negeri untuk membiayai hidup saya kerja jadi tukang cuci piring, tukang bersih WC gitu. Gue bilang ke anak gue, harusnya itu bukan sesuatu yang layak untuk dibanggakan. Kenapa? Karena banyak pekerjaan lain yang lo bisa pakai soft skill lo lebih hebat, lebih keren gitu. Jadi harusnya lo nanti cerita nih ke generasi berikutnya, dulu saya sekolah di luar negeri untuk membiayai itu, gue motret, gue jadi MC, gue main piano di klub. Itu kan lebih keren daripada nyuci piring di belakang. Oh gitu. Kan nggak harus, jangan mentang-mentang kita dari Indonesia kita harus seolah-olah ya bisanya cuma nyuci piring doang gitu. Jadi makanya gue ngedil anak-anak, lo belajar deh soft skill. Punya soft skill apa gitu ya? Nyanyi, misalnya yang paling gampang, paling murah kan nyanyi. Iya. Itu nggak usah bayar guru kan, gue bisa ngajarin anak. Jadi memang the real jalur privilege itu ada, tapi sekali lagi kalau memang itu privilege yang kita memang diberikan, ya I think nikmati saja gitu ya. Karena sekali lagi mungkin orang tua kita pasti juga rindu kita juga jadi berhasil seperti mereka. Jadi ya mungkin nggak semua orang punya, tapi ketika memang kita punya, dimanfaatin, jangan disia-siakan. Betul sekali, karena ini adalah bakat yang luar biasa juga ya.